Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada tanggal 27 September 2023 kembali lagi pada channel kita. Hari ini membahas seputar emiten saham perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah go public. Pada pagi hari ini saya mengulas saham yang bernama Bumi Resources, di mana Bumi Resources harganya sudah di harga 135. Ini dulu Bumi Resources adalah salah satu saham sejuta umat di era tahun 2005, 2006 sampai 2010, di mana setelah 2010 sampai 2011 era Bumi Resources sudah mulai meredup, dan sampai sekarang salah satu perusahaan yang mungkin sudah hampir 20 tahun harganya tidak kembali normal ke harga dulu dia 8.000. Tetapi kita tidak usah bahas yang dulu, kita bahas sekarang, yang sekarang aja. Jadi kita lihat komposisi dari finansial sahabat Jose bisa lihat bahwa uh, net profit margin dari 2018 sampai 2023 itu kalau bisa dikategorikan sudah stabil ya itu. Tetapi dari 2020 sampai 2023 ini cukup bagus, di mana pertumbuhan net profit marginnya sudah mulai meningkat itu. Dan yang bagus juga yang balance sheetnya dari 2019 sampai 2023, balance sheetnya utangnya sudah kecil dan sekarang modalnya sudah cukup besar, sudah cukup banyak ketimbang dahulu. Tetapi ini sih sebenarnya kalau dikategorikan masih kecil ya, karena satuannya masih nah, kecil ini itu. Nah, dan juga cash flow-nya walaupun eh, dulu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang memiliki cadangan terbesar batu bara, tetapi sejak sejak yang namanya uh, bukan trennya lagi itu, kemarin mungkin bisa dikategorikan hampir bangkrut sih. Cuma ini kita sudah kasih dia applause karena dia sudah bisa kembali uh, sesuai dengan masih bisa survive lah istilahnya tuh. Nah, jadi kita bisa lihat juga dari cash flow-nya, walaupun yang tadi kita bilang masih sedikit, tetapi sekarang cash flow-nya juga sedikit lumayan bertumbuh ketimbang uh, net cash flow yang minusnya. Jadi banyakkan yang net cash flow yang positif. Dari earning juga 2018 bagus IPS-nya, tetapi 2019-20 parah, 2021-2022 bagus, sudah mencetak IPS kembali. Jadi untuk finansial itu status rating perusahaan ini secara finansial dari 4 kategori: income statement, balance sheet, cash flow, dan earning. Ini bisa dikategorikan dari perusahaan yang ratingnya E atau D menjadi C. Ini sih bahasanya masih bukan, bisa dibilang sih sudah C lah. Kalau di ngomong kita dia ratingnya D, itu kayaknya tidak bijak, karena dia memang sudah survive. Yang dulu rating E, ratingnya D, sekarang mungkin dari D ke C itu. Jadi sahabat Jose bisa lihat sendiri kenapa saya bisa kasih dia ranking C itu. Jadi walaupun dia kemarin parah bener itu, untuk sekarang ya kita sangat kasih dia applause lah. Dari segi profile
Ini 45%, 45,78 dipegang oleh Mac Energy atau dari Hong Kong. HSBC Fund juga dari Hong Kong. Treasury Global Investment Limited juga dari apa? Bukan dari Hong Kong ini, kayak ini nggak tahu dari mana. Intinya sih kepemilikan Bakri itu sudah tidak ada, cuma hanya ada 1,18%. Jadi bukan tidak ada, tetapi dia bukan pengendali lagi. Terbukti dari susunan komposisi shareholdersnya yang menjadi pengendali itu dituliskan di sini Mac Energy Limited atau dari Hong Kong, atau perusahaan itunya namanya Long Haul Holding yang satunya lagi. Long Haul Holding walaupun 0,78%, tetapi saya juga bingung dia kenapa ditunjuk jadi pengendali. Harusnya sih kalau Mac Energy Hong Kong Limited ini memang wajar karena memang dia kepemilikan sahamnya sekarang sudah bagus 45,78%. Jadi masyarakat tinggal hanya 27,37%. Jadi ini termasuk sudah perusahaan yang sehat lah, dimana shareholder composition menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali atau motor penggerak bumi itu sendiri. Nah, yang susunan direktur, nah kayak kesusunan direktur masih seperti biasa, banyak sekali. Satu-satunya yang paling senior itu Pak Dilep Srivastava itu. Ini dari zaman 2008 2007 tuh dia sudah ada setahu saya tuh. Itu. Jadi memang ya untuk di bumi sendiri direktur seniornya masih tetap ada itu. Oke, kita lanjut ke statistik. Jadi kalau dari profil ini rating sudah rating C+ itu. Bisa dikategorikan B juga bisa, tetapi saya masih kasih dia C+ karena kenapa? Kalau dia di atas 50%, bukan 45,78, di atas 50% baru saya kasih B. Kalau ini masih C+ lah, walaupun dia sekarang jadi pengendali utama, itu pengendalinya, tetap saya tidak bisa dibilang ini baik, benar enggak. Ini masih C+. Ke statistik ini sahabat Jose bisa lihat sendiri. 2020 EPS-nya minus 70, 2021 plus 32, 2022 22, 2023 7. Kita langsung lihat aja dari liquidity. Liquidity hutangnya 94,67%, di mana hutang tersebut dikategorikan hutang yang sehat, di mana hutang yang sehat itu di bawah 1, hutang yang wajar itu 1 sampai 2 kali. Itu 100 sampai 200%. Nah, ke quick ratio, current rasionya memang sedikit kecil, cuma 86% sampai dengan 82%. Itu dengan cash ratio cuma 10,40%, alias ini cash rasionya ini kepepet bener ini. Ini sebenarnya sih kurang bagus, tetapi it's no problem karena memang kalau di pertambangan itu yang dilihat tuh hasil dari cash flow-nya, bukan dari cash rasionya. Nah, cash flow-nya memang aktif nggak ini perusahaan, atau istilahnya bisa mencetak cash flow yang positif atau cash flow yang negatif. Cuma kalau dilihat dari ini cash flow-nya yang untuk per update yang ini menjadi minus, padahal tadi di depan finansial ini masih plus, tadi harusnya masih plus 19,4 M. Ini sekarang menjadi cash flow-nya min 2,05 triliun. Jadi masih
masih tidak sesuai ekspektasi, jadi kayak sebelumnya masih berat. Jadi untuk liquidity itu aja yang kita bisa sampaikan. Profitability, GPM, OPM, NPM, EBIT, ROE itu sudah wajar, karena wajarnya memang 10 sampai 15% itu. Cuma yang tidak masih kecil itu ROA-nya 3,74%. Itu juga no problem. Jadi intinya dari segi profitability dia sudah mulai bertumbuh, walaupun pertumbuhannya kita masih bilang ini masih meragukan, tetapi ya untuk perusahaan sekelas Bumi yang sudah sangat lama ini harusnya dia bisa survive. Sekarang pun kita bisa kasih applause lah, karena memang perusahaan selama ini dia bisa melewati dari hutang yang bisa dibilang itu ratusan triliun. Ini dia sudah bisa mengecili rasionya menjadi 94,67%. Kalau mau tahu dulu sampai rasio DER-nya tuh pasti minus, yang ini yang 2019 2020 tuh minus ya tuh itu. Jadi untuk dari segi ya tadi IPS yang paling atas ini ratingnya C plus, dimana dia turun memang selama 4 tahun, tetapi eh, penurunan itu sebenarnya kalau bisa dihitung baru cuma 2 sampai 3 tahun. Nah, tetapi saya bisa ambil kesimpulan 2023 saya bisa tebak Q3 dan Q4 2023 ini mungkin lebih kecil daripada 2022. Jadi harusnya IPS-nya tidak sebesar 2022 yang kemarin. Jadi saya kasih nilai C plus aja. Liquidity juga C plus. Itu plusnya dia bagus. Di darnya sudah sangat membaik jauh ketimbang dulu yang berdarah-darah. Rasionya bahkan bisa sampai mau ngomong 1000%. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang darnya cuma 94,67%. Jadi sangat signifikan perubahannya. Itu kalau dari profitability ini bisa dikategorikan juga C plus, di mana profitability yang angka yang return yang kurang normal itu ada di return on assetnya itu. Kalau dari segi valuation sudah price in di 20 kali, karena memang pertambangan bergeraknya di 15 sampai 20 kali normalnya, dan PBV-nya juga sudah normal 2,07 kali, itu sudah normal. Jadi kita ambil kesimpulan semua dari analisa tentang Bumi Resources ini termasuk kalau dari segi semuanya ini termasuk C aja. Profil C plus. Nah, kalau finansial ini termasuk C juga itu, karena dia sudah dari ratingnya E ke rating D ke rating C, jadi sudah sangat bagus lah gitu. Jadi itu aja untuk dari segi fundamental. Sekarang kita beralih ke teknikal. Oke, kita lanjut lagi sahabat Jose ke analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini sahabat Jose bisa lihat Bumi ini teknikalnya seperti ini. Kita pertama-tama tarik dulu 1 tahun. Nah, kelihatan dari yang lama dengan yang baru itu sama, berarti ini sideways. Oke, bentar di sini. Oke, jadi mudah tarik garisnya nolnya di sini. Satunya ada di mana? Satunya ada di hijau yang paling atas. Nah, nah, jadi sahabat Jose bisa lihat bahwa kemarin Bumi ada di angka
135, di mana posisi 135 ini memang kena supportnya di 0,382 persen, itu 0,382, di mana posisi tersebut di harga 134. Jadi di harga 146 kemarin, beberapa minggu yang lalu dia mau mencoba jebolkan, ternyata tidak jadi. Jadi turun, palanya kepentok. Jadinya di 146 itu langsung turun balik ke 134. Karena 134 kemarin sempat 140 lagi. Sekarang balik lagi jadi 135. Tetapi jika 134 ini hari ini jebol, maka kemungkinan besar bisa balik ke 119. Tetapi jika tidak, kemungkinan besar posisi 134 ini akan menjadi titik reversal Bumi Resources itu sendiri. Jadi targetnya juga kemarin kita bisa lihat 157 dia jebol 157 dia jebolkan, 174 dia juga dia juga jebolkan, sampai terakhir dia di posisi 185 186, dia tidak bisa ke resisten terakhirnya di 195. Tetapi jika dia tembus ke 195 kemarin 2 minggu yang lalu, kemungkinan besar dia tetap akan uptrend, mungkin bisa OTW ke 200,5 sampai 300, karena mungkin dilihat sikon dan kondisi yang seperti ini, maka mungkin diekspektasi Bumi Resources masih akan seperti biasa-biasa aja, dimana posisi secara short term kita sudah bisa jabarkan dan sudah ketahuan. Jadi ingat, spekulasi buy di 134, base buy nya di 119 itu, dengan target harga terdekat 146 atau 145, target kedua 157. Dan jika 157 ini memang benar-benar jebol, maka kemungkinan besar dia akan mengetes ke 195, di mana sahabat Jose bisa lihat ini posisi Elliott wave nya juga, ini B to C, dan C nya sudah kelihatan sudah selesai, sudah finish, di mana C to 1 nya ini 1 nya masih bisa dikategorikan belum ditebak satunya ada di mana. Jadi masih diprediksi ini tren masih akan tetap naik. Mungkin satunya akan muncul jika tembus ke 152 ini. Kalau dia tembus, mungkin itu akan menjadi satunya, karena untuk membuat itu menjadi satu, itu dia harus ambil titik hijau, bukan titik merah yang sampai ke 174. Itu bukan titik, kata orang bilang itu cuma bayangan aja, cuma menggoreng. Jadi itu aja, saya tutup pembicaraan pembahasan pada hari ini. Ingat, secara fundamental tadi ratingnya banyak di C dan paling tinggi cuma C+, dimana posisi tersebut perusahaan ini tidak jelek-jelek amat lagi. Yang saya dulu jadi Jung, sekarang mungkin sudah saham yang tipe-tipe ratingnya C. Dan secara teknikal base buy-nya ada di 119, spekulasi buy-nya ada di 134 dengan target harga 146 sampai 157. Jika 146 157 ini memang dia akan terus uptrend, berarti kemungkinan besar retestnya ada di 195. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini secara teknikal dan secara fundamental. Balik-balik, biarlah dari pasar atau market yang menentukan apakah dia memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton. Ingat selalu,
Semua rekomendasi saya bersifat disclaimer. Saya tidak menghasut, saya tidak menyesatkan, saya juga tidak memberi hal-hal yang menurut saya tidak sesuai dengan data. Saya menjelaskan semuanya berdasarkan data, di mana data tersebut kita bisa analisa dan kita bisa kasih rating. Ini termasuk kategori A, kategori B, atau kategori C, atau kategori D atau E. Itu jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu please subscribe my channel. Di bawah ini di kolom deskripsi juga ada terlampir nomor telepon saya yang bisa dihubungi. Bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau Telegram. Itu nanti saya akan balas dan saya akan respon. Itu ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan dan jika kerjaan saya padat, ya saya lambat responnya, juga maklumin, atau misalnya kelupaan membuat suatu konten juga saya maklumin, karena ya tujuan saya untuk membuat channel ini supaya uh, sahabat-sahabat Jose yang ada di seluruh Indonesia bisa mengetahui bagaimana cara menarik garis Fibonacci yang benar, bagaimana cara membaca tren dengan benar. Itu aja jadi sehingga untuk membeli saham atau menjual saham itu tidak buta, seperti buta warna yang tidak tahu itu merah, itu hijau, atau itu istilahnya kuning. Itu jadi memang semua itu kita pelajari bersama-sama, dan dari segi fundamental juga kita bisa tahu bahwa eh, apakah termasuk saham yang layak dibeli atau saham yang masih kurang layak dibeli. Itu jadi kalau yang ini sudah termasuk, mungkin sudah boleh spekulasi aja, cuma untuk spekulasi main cepat aja ya. Tetapi ingat, balik-balik, kalau beli spekulasi buy di 134, berarti salnya ada di berapa, tipe cut lossnya di 128 itu. Nah gitu, kayak itu, seperti itu sahabat Jose, jika memang mau main sistem cut loss itu. Oke, sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.